Kemudian setelah saya mewawancarai beberapa pengunjung yang ada di museum ini, salah satu museum terbesar di Sumatera Utara, Museum Negeri Medan. Nah, sekarang saatnya saya akan mewawancarai Bapak di sebelah saya ini yang merupakan edukator dari museum ini. Bagaimanakah tanggapan beliau mengenai perkembangan secara signifikan dari sudut literasi anak muda zaman sekarang, khususnya di Kota Medan. Nah, langsung saja kita tanya, Abang bagaimana kabarnya hari ini? Iya, saya baik, Bang. Abang siapa namanya? Saya Kevin Pangaribuan, Selaku edukator di sini. edukator di Museum Negeri Sumatera Utara. Secara BPS yang kita tahu, BPS itu menyatakan dari khususnya Medan bahwa literasi anak muda zaman sekarang itu cukup rendah. Tapi kemudian di 2026 itu ada peningkatan secara signifikan literasi mereka. Tapi masih ada beberapa anak muda zaman sekarang tuh masih banyak yang nongkrong daripada masuk ke museum karena mereka menganggapnya museum itu sangat ngebosenin. Apa tanggapan Abang terhadap hal seperti itu? Sebenarnya itu menjadi fokus kami juga ya, Bang. Karena bagaimanapun ya museum intinya terkait literasi juga kan, membaca-baca juga kan. Sebenarnya saya berharap anak muda khususnya Gen Z sekarang sih lebih tertarik ke museum daripada nongkrong ya. Memang nongkrong itu perlu untuk meredakan stres ya kan. Cuman harus kita imbangi juga dengan belajar banyak hal gitu. Kalau enggak ya mau di mana kita buat generasi emas tahun 2045 ya kan. Tadi Abang bilang kan sebetulnya kan gimana supaya kita meningkatkan daya tarik mereka masuk museum, itu gimana caranya? Beberapa tahun ini kami lagi banyak agenda untuk menarik wisatawan, Bang. Target kami memang spesifik sekarang Gen Z. Karena yang pertama menurut data kan sebenarnya Gen Z ini udah sangat-sangat banyak ya di Medan ini. Yang kedua sebenarnya yang perlu dipupukkan terkait sejarah kan anak muda. Jadi cara kami ya mengikuti cara-caranya Gen Z, Bang. Misal nih kita kan tahu nih Gen Z suka nongkrong. Jadi kita mau buat bagaimana ini menjadi tempat nongkrong yang ideal juga. Contohnya kita buat taman-taman apa gitu segala macam. Kami tahu Gen Z sangat-sangat suka foto kan, Bang. Jadi kami rencana mau buat ada satu ruangan khusus tempat foto. Tempat fotonya ini kami buat sebagus mungkin lah. Saya rasa pasti Gen Z akan sangat tertarik. Yang ketiga, kami sampai sekarang udah berusaha dan udah jalan juga, Bang, programnya membuat video, Bang, video edukasi gitu. Jadi kan kita tahu nih, sebenarnya cara kita melawan literasi, cara kami, Bang, ya. Kalau kami tetap bersikeras bahwa mereka harus baca narasi, mereka harus baca buku, mungkin agak susah, Bang. Karena kan kita harus ngikuti cara mereka nih. Mereka suka nonton reels TikTok atau apa segala macam. Ya udah kita buat video edukasi di mana mereka itu sebenarnya kan cara meningkat literasi begitu juga, Bang. Nggak harus melulu tentang buku juga kan. Kami kan ada 7.000 koleksi kurang lebih, Bang. Kami ingin membuat video-video tentang koleksi kami semua. Oh, itu masih rencana ya? Udah mulai berjalan, Bang. Cuman belum semuanya lah karena kan ada 7.000. Kami baru mulai paling sekitar sebulan 2 bulan ini. Semoga nanti kedepannya lancar-lancar sih. Gimana sih cara Abang mengemas informasi sejarah agar tidak terasa berat bagi pengunjung di zaman sekarang, generasi sekarang tuh? Menurut saya sih menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas, Bang. Anak sekarang udah terpengaruh sama TikTok, Bang. Kan TikTok itu kan cuma 30 detik udah gitu. Jadi mereka terbiasa dengan hal yang singkat gitu. Jadi kalau kita buat narasi yang panjang kali lebar yang menjelaskan semua, pasti mereka nggak tertarik. Nah, untuk program sekarang, Bang, ada nggak program khusus untuk sekarang ini, misalnya untuk storytelling atau diskusi sejarah yang dilakukan untuk merespon kebutuhan literasi publik saat ini? Kalau diskusi, paling kami diskusi sama kampus-kampus aja, Mas. Contohnya kampus apa? Sama USU, Bang. Sama USU sama Unimed, Bang. Kami kemarin USU buat diskusi sekalian pameran di sana. Kami bawa koleksi kami pamerkan di sana. Kemudian ada juga buat diskusi atau masukan sama ini komunitas-komunitas sejarah gitu, Bang. Ada namanya Kopi Murah, Bang. Itu adalah komunitas pecinta museum dan sejarah. Harus bagaimana nih segala macam gitu. Oh, nah untuk program yang tadi kerja sama USU sama Unimed itu, misalnya program apa itu, Bang? Biasa kayak buat diskusi, sosialisasi, pameran sementara. Oke. Nah, untuk secara digital, Bang. Nah, gimana sih cara pihak museum ini memanfaatkan teknologi digital untuk membantu pengunjung membaca koleksi tanpa harus bosan gitu? Kami biasanya buat video-video pendek sih, Bang. Menggunakan video-video AI pun bisa juga, Bang, yang menjelaskan segala macam gitu. Itu mungkin untuk kalangan anak-anak ya. Kami kan sediakan ada juga film yang untuk bisa diputar di teater. Kami bioskop itu, Bang, segala macam gitu sih kalau untuk memanfaatkan digital itu. Kemudian kami paling ini sih, Bang, menggunakan barcode sih. Biasanya kami lagi pengen mengemas koleksi kami ini dibuat online semua gitu. Jadi ketika orang berkunjung, dia tinggal scan aja. Oh, jadi barcode-nya itu dibuat di setiap koleksi? Tips koleksi. Jadi ya mau di SS atau gimana biar dia bisa baca di rumah secara detail. Karena kan ada orang yang berkunjung nggak punya waktu banyak gitu, Bang. Oh, berarti langsung terintegrasi langsung ke Android mereka ya? Iya, rencana begitu, Bang. Cuman udah beberapa sih udah kami uji coba sih. Oh, udah sejauh ini masih oke ya. Iya, cuman belum semua, Bang, karena kan ada 7.000 nih. Kira-kira udah berapa persen, Bang, pelaksananya? Paling satu ruangan masih, Bang. Itu kan beberapa ruangan ya, satu ruangan yang masih kami apakan, Bang. Perkiraan selesai itu kapan untuk pembuatan itunya? Belum tahu, Bang, karena kami nggak ada target, Bang. Karena kan yang susah sih buat narasinya, Bang. Kami harus keluarkan koleksinya, di foto, di apa segala macam baru dijelaskan narasinya. Karena kan, Bang, kalau bicara budaya dan sejarah kan harus bicara fakta kan. Iya, takutnya ada budayawan dan sejarawan yang keberatan segala macam. Itu sih menjadi PR kami juga. Biasanya sih yang paling susah buat narasinya karena kami harus konsultasi dengan dosen, tim ahli cagar budaya dan lain seperti itu sih, Bang. Berarti buat narasi ini berarti harus ada konfirmasi dari pihak dosen dulu ya? Sebenarnya sih nggak harus dosen juga, Bang. Ada dari pihak luar lah intinya. Misal kayak ada pustaka Lak-Lak misalnya itu ditemukan di Samosir, ya orang keluarganya yang kita wawancara gitu, Bang. Berarti belum ada di sini yang ngambil datanya secara langsung, nggak ada di sini, harus langsung keluar gitu ya? Kami yang ngambil data sih sebenarnya bisa aja, Bang. Kayak kami mengandalkan jurnal segala macam. Cuman kami kan mau yang paling akurat, Bang, gitu. Langsung ke jadi langsung ke orangnya gitu. Orang yang terlibat langsung. Ya, orang terlibat langsung gitu, Bang. Tapi agak sulit juga ya kayak gitu. Agak sulit, Bang. Karena kalau nggak, Bang, ribet. Soalnya ada pernah kejadian, Bang, ada. Sebenarnya nggak agak besar sih, cuman agak memalukan juga. Pernah kami bawa keliling ada rombongan dari Samosir. Kami narasi yang di sini kan sebenarnya udah atas dasar
dasar wawancara juga sebenarnya. Ada satu peti mati di atas, nanti abang lihat ada namanya abal-abal. Jadi ternyata di narasi kami itu kan diciptakan, itu dibuat dari pohon nangka, dan pohon nangkanya ini biasanya ditanam untuk peti mati bang. Misal nih aku mau lahir nih, bapaknya biasanya nanam nangka untuk peti mati anaknya suatu saat nanti kalau mati. Itu ada budaya di Samosir itu bang. Ternyata mereka bilang sebenarnya budaya ini memang ada, cuman sebenarnya bukan pohon nangka katanya, pohon bintatar sebenarnya kalau di Samosir bilangnya gitu. Miskomunikasi lah sebenarnya. Tapi kami sebenarnya udah wawancara sama orang sana kan. Karena memang sejarah itu sangat penting ya. Iya, Bagi Bang. generasi untuk zaman sekarang tuh penting mengetahui bagaimana peradaban zaman dulu sampai sekarang ini secara akurat ya bang ya. Iya, betul. Itu aja penjelasan hari ini dari pihak abangnya yang bertugas sebagai edukator. Udah jelas semuanya bagaimana sih gambaran mereka untuk menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara yang bisa masuk ke sini, dan secara teknologi juga bagaimana cara mereka mengembangkan teknologi tersebut supaya anak muda zaman sekarang tuh bisa lebih gampang untuk mengetahui sejarah-sejarah sini tanpa harus monoton untuk membaca berbagai penjelasan yang koleksi yang ada di dalam museum ini. Sekian dari saya, Kriswan Sinaga, salam dari Nusantara Terkini.